Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Alamsyah dengan NPM 1008080193556, Fakultas Ilmu Komunikasi, Bidang Kajian Manajemen Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil temuan pada skripsi saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Sunda Gaul di Lingkungan Remaja dengan subjudul Studi kasus pola penggunaan bahasa Sunda gaul di kalangan mahasiswa Universitas Islam Bandung. Setelah itu, di sini saya akan memasukkan pendahuluan ataupun konteks penelitian. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan komunikasi untuk bertahan dan berkembang dalam kehidupannya. Komunikasi selanjutnya berkembang dan menyesuaikan dengan lingkungan sehingga membentuk pola-pola komunikasi sendiri. Salah satunya bahasa gaul. Selain itu, di era digital, fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja kembali terjadi. Penggunaan bahasa gaul semakin luas dan masif di kalangan remaja, terutama mahasiswa Unisba di Kota Bandung. Baik bahasa Sunda gaul yang berakar dari bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, seperti halnya bahasa Sunda. Nah, di sini saya terdapat fokus penelitian dan pertanyaan penelitian. Yang pertama, fokus penelitian ini adalah memahami dan mengkaji lebih dalam terhadap bagaimana penggunaan komunikasi verbal, nonverbal, serta konteks bahasa Sunda gaul pada mahasiswa Unisba di Kota Bandung. Selain itu, terdapat pertanyaan penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu bagaimana penggunaan bahasa Sunda gaul, verbal, secara verbal bahasa Sunda Gaul pada mahasiswa Unisba di Kota Bandung. Setelah itu, bagaimana penggunaan bahasa Sunda Gaul nonverbal pada mahasiswa Unisba di Kota Bandung. Setelah itu ada poin yang ketiga, itu bagaimana konteks penggunaan bahasa Sunda Gaul di kampus Unisba di Kota Bandung. Nah, di sini ada beberapa tinjauan teoritis. Yang pertama itu mungkin ada bahasa Sunda Gaul. Maksud saya bahasa gaul adalah bahasa khas remaja, kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya dapat dimengerti di kalangan mereka saja dan hanya bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Menurut Sarwono sendiri, di tahun 2008 berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melihat bahasa Sunda gaul di kalangan remaja terutama mahasiswa Unisba di Kota Bandung menarik untuk dicermati. Penggunaan bahasa Sunda gaul sehari-hari membentuk pola komunikasi yang khas yang hanya dapat dimengerti oleh kalangan ataupun kelompok tertentu. Nah, di sini ada metodologi penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Deddy Mulyana, 2008, metode kualitatif digunakan untuk berdasarkan ungkapan subjek penelitian sesuai dengan yang diinginkan dan diimplementasikan oleh subjek penelitian. Di sini saya memasukkan 5 orang informan dalam penelitian ini sebagai subjek diantaranya satu orang mahasiswa Fakultas Hukum Unisba yang tidak mengikuti organisasi, satu mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis yang merupakan pengurus Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, satu mahasiswa Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam, serta satu orang yang mengerti dan mendalami pada keilmuan sastra dan budaya di Kota Bandung. Di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini mungkin saya akan jelaskan secara singkatnya melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti berupaya mengetahui bagaimana penggunaan komunikasi verbal, nonverbal, serta konteks bahasa Sunda gaul pada mahasiswa Unisba di Kota Bandung dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang memberikan arti bahwa realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Di sini ada kerangka berpikir dapat dilihat oleh layak sendiri. Nah, di sini ada hasil penelitian. Menurut hasil penelitian saya, di sini ada verbal, dan konteks. Serta di sini ada kesimpulan penelitian. Nah, kesimpulan penelitian di sini dapat dirangkum sebagai secara verbal, bahasa Sunda gaul digunakan sebagai saran berkomunikasi di lingkungan ataupun komunitas remaja, baik secara
baik, berada di lingkungan kampus maupun di luar, kampus. Namun ketika berkomunikasi dengan komunikan di luar lingkungannya, para mahasiswa menggunakan bahasa formal, baik secara bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda. Selain itu, eee, terdapat juga bahasa nonverbal, baik dalam bentuk gestur tubuh, ekspresi wajah, maupun intonasi dalam berkomunikasi. Temuan peneliti menunjukkan bahwa para mahasiswa menjadi lebih ekspresif dan komunikatif dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Sunda Gaul ini. Setelah itu ada secara konteks. Penggunaan bahasa Sunda Gaul digunakan sesuai dengan konteksnya, sebab penggunaan bahasa Sunda Gaul hanya dilakukan ketika berkomunikasi di lingkungan komunitasnya ataupun di lingkungan yang mereka dapat, eee, ada di dalamnya. Sementara di luar komunitas, mahasiswa Kota Bandung ataupun mahasiswa Universitas Islam Bandung tetap menggunakan bahasa formal sehari-hari, baik secara Indonesia maupun bahasa Sunda. Selain itu, ada beberapa, eee, konteks yang dapat dimasukkan di sini, eee, baik secara verbalnya, nonverbal ataupun konteks, karena terdapat juga gap-gap, antara mahasiswa, yakni gap, mungkin, usia, setelah itu, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya, karena itu yang membentuk beberapa, keinforman untuk melakukan namanya komunikasi tadi, baik secara verbal, nonverbal, ataupun, konteksnya yang di dalamnya mungkin ada, eee apa namanya, bahasa Sunda gaul tadi, bahasa Sunda gaul yang akan dilakukan ataupun yang akan dikomunikasikan terhadap komunikannya. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.